Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang isotop, isobar, dan isoton. Sebelumnya, pada materi perkembangan teori atom, Dalton itu mengatakan bahwa ciri-ciri dari unsur itu sama, identik. Tapi seiring perkembangan zaman, ternyata di alam itu ditemukan unsurnya sama, tetapi punya massa yang berbeda. Jadi setelah ditimbang, setelah diukur, massa dari unsur yang sama itu berbeda-beda. Gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar penentuan isotop, isobar, dan isoton. Yang pertama akan kita bahas adalah isotop. Apa sih isotop? Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama, tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Ingat di sini nomor atom sama, berarti kalau nomor atomnya sama, berarti unsurnya sama. Karena nomor atom itu setiap unsur itu identik. Cuma misal nomor atomnya 1, udah itu cuma punya H aja. Beda dengan nomor massa. Nomor massa itu bisa sama setiap unsurnya. Jadi beda unsur nomornya bisa sama. Tapi kalau nomor atom udah dia identik. Ini atomnya sama tetapi nomor massa yang beda. Misal ada hidrogen. Nomor massanya sama-sama nomor atomnya sama-sama 1. Tapi setelah diteliti nomor massanya beda. Yang satu ini 1, yang kedua 2, dan yang ketiga 3. Nah, kondisi ini disebut dengan isotop. Gitu. Jadi ketiga unsur ini atau ketiga notasi ini disebut dengan isotop. Contoh lain misal klorida, nomor massanya 17. Klorida nomor massanya 17. Yang satu massanya 35, satu lagi 36, satu lagi 37. Udah, ini disebutnya dengan isotop. Gitu. Jadi isotop adalah kondisi saat unsurnya itu sama, tetapi massanya yang berbeda. Nomor massa itu ingatnya letaknya di atas. Tuh. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan isobar. Apa sih isobar? Isobar itu adalah unsur yang atomnya berbeda, berarti unsurnya udah beda, atomnya beda. Misal yang satu Cl, yang satu lagi Ba. Itu yang disebut dengan beda. Tapi punya nomor massa yang sama. Berarti isobar ini kebalikannya dari isotop. Kalau isotop itu nomor atomnya sama, massanya beda. Kalau di sini massanya sama, nomor atomnya yang beda. Misal ada C dengan N. Yang satu nomor atomnya 6, N ini 7. Jelas ya ini mah, udah nggak bisa diganggu gugat. Kemudian di alam ternyata ditemukan nomor massa C itu 12, yang N juga sama-sama nih 12. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut dengan isobar. Gitu. Jadi isobar adalah kalau misal unsurnya beda, tapi massanya nih itu sama. Gitu. Yang terakhir, ini ada yang disebut dengan isoton. Apa itu isoton? Isoton merupakan unsur-unsur yang berbeda. Jadi beda unsurnya, tapi memiliki jumlah neutronnya yang sama. Kalau tadi isobar yang sama itu adalah massanya. Kalau isoton itu ingatnya N neutronnya yang sama. Ingat, menghitung neutron itu sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Jadi misal ada C dan N. Nomor atomnya C ini 6, N-nya 7. Misal massanya ada 13 dan ada N-nya itu 14. Berarti untuk menghitung neutron di C
Itu kan 13 dikurang 6 sama dengan 7 ya. Terus yang ini juga 14 dikurang 7 sama dengan 7. Nah, berarti karena jumlah neutronnya sama, ya sama, berarti ini disebut dengan isoton. Gitu. Jadi ingat ya, kalau isotop itu nomor atomnya sama, tapi masanya yang beda. Kalau isobar, ingatnya masanya yang beda. Masanya yang sama. Iso itu massa, bar massa, sama. Ya. Dan kalau isoton berarti yang sama N neutronnya. Gitu. Selanjutnya, dari keberadaan isotop yang ada di alam, itu ada yang disebut dengan massa atom relatif. Ya, apa itu relatif? Relatif artinya kan tidak tetap ya. Jadi karena di alam itu banyak ditemukan berbagai jenis massa dari unsur yang sama, ya maka untuk menghitung massa atomnya itu dibuatlah massa atom relatif. Jadi itu lebih ke rata-rata sih, rata-rata massa yang sudah ditemukan di alam. Misal, di alam terdapat isotop tembaga dengan kelimpahan masing-masing 69,2% Cu yang memiliki massa 62,930. Jadi yang pertama itu ada Cu, ya, jumlahnya ada 69,2% nih di alam, ya, punya massa sama dengan 62,930 SMA, ya. Yang satu lagi Cu-nya ada 30,8% di alam yang punya massa 64,928 SMA. Nah, gitu. Nah, untuk menghitung massa atom relatifnya ya berarti gampang aja, ya. Persen, ya. Persen yang Cu yang pertama nih, ya. Persen dari Cu yang pertama dikali dengan massanya, ya, ditambah dengan apa? Dengan persen dari Cu yang kedua, ya, dikali dengan massanya. Nah, dapatlah nanti nilai AR sama dengan, berarti yang pertama 69,2% dikali 62,930 SMA, ya, ditambah persen Cu yang kedua 30,8% dikali dengan 64,928 SMA, ya. Kemudian hasil perkaliannya karena ini persen, jangan lupa ya, berarti persen itu kan bentuknya kalau 69,2% sama aja 69,2 per 100. Berarti ini hasilnya adalah 43,54756 ditambah dengan 19,9978. Sekian. Ya, sama dengan ditotalkan menjadi 63,5454. Jadi kalau misal nanti kamu lihat di SPU itu ada koma-komaan, ya berarti ini adalah hasil relatifnya. Ya, jadi keberadaan di alamnya itu bersekian persen, kemudian dihitung. Didapatlah massa atom relatif gitu. Nah, bisa ya. Nah, untuk penjelasan isotop, isobar, dan isoton segitu aja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.